Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hikmah ke-53. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Nah, ini mengenai salah satu syarat di dalam berthariqah ya, di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya suhbah, memilih-milih pertemanan, memilih-milih sahabat. Janganlah engkau menyertai orang-orang yang keadaannya tidak membuatmu rendah hati dan perkataannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Nah itu biasa manusia itu ya. Manusia itu kan tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya itu ngobrolinnya usaha, waduh diobrolkeun anak teh moal jauh. Nu diobrolkeun anak mobil jeep, diobrolkeun anak teh komunitas. Jadi kata Ibnu Athaillah, janganlah engkau menyertai orang yang keadaannya itu tidak membuatmu rendah hati. Kan begini ya orang tuh kalau kita bergaul dengan orang, ada orang itu yang hal itu keadaan, pembawaan. Ada orang itu yang pembawaannya kalau kita ketemu sama dia, kita itu jadi tinggi begitu. Ya, kita jadi tinggi. Nah, ini kan rakyat jelata. Saya ini kan posisinya raja begitu. Nah, itu kalau kamu punya teman kayak gitu, jangan didekati. Ya, jangan didekati. Punya teman yang mana teman itu malah menjadikan kamu jadi superior. Jangan. Kalau ketemu sama teman itu bukan teman ini ya suhbah itu membarengi orang yang mana kamu itu tatkala bertemu dengan dia, hatimu itu turun, segan. Begitu. Ya, supaya menjaga apa? Menjaga hati, menjaga kolbu. Nah, cuman keseganan ini tidak boleh dalam urusan duniawiyah. Karena tatkala seseorang menjadi segan kepada orang lain karena perkara duniawiyah, maka sepertiga agamanya hilang itu. Nggak boleh. Jadi kita itu tidak boleh cek bahasa Sunda mah ulah serab buku dunia. Ya, jangan silau sama keduniaan. Oh, ini mobilnya bagus. Oh, ini istrinya 4. Ya, terus pas kita ketemu itu langsung kita minder gitu ya. Jangan sampai gitu. Tapi sama orang yang ilmunya tinggi, sama orang yang orangnya soleh. Jadi tatkala kita ketemu sama dia itu, kita merasa bahwa di hadapan Allah kita ini kurang begitu. Nah, bersahabatlah engkau dengan orang yang seperti itu. Dan jangan pula engkau itu bersahabat dengan orang yang perkataannya itu tidak menunjukkanmu kepada Allah. Jadi kalau ngomong itu ngacapruk we, ka ditu ka dieu nya, ngobrolkeun hajatan, ngobrolkeun arisan. Ngobrolin baju yang paling update ya, trennya sekarang apa. Oh, kayak gitu diobrolin. Jangan ditemenin tuh orang kayak gitu itu. Brand-brand diobrolin. Jadi bersahabatlah dengan orang yang perkataannya itu menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bersahabat dengan dia, ilmumu bertambah begitu. Nah, makanya ini nih ya. Wali kita itu mau dekat sama wali, karena wali bahkan seperti itu ya. Kalau kita ketemu kan kita ini jadi drop lah ya. Jadi drop. Saya ini pas kalau ketemu sama Habib di Solo itu udah. Contohnya Habib punya turunan bagus, jelemana beunghar, ilmuna luhur. Karasep garulis udah kita mah habis udah ya. Habis itu udah. Wih, turunnya tuh udah ke bawah. Nah, itu suhbah sama orang seperti itu enggak usah lama-lama, 1 hari 2 hari itu efeknya lama. Ya, efeknya lama. Apalagi kalau misalkan kita punya waktu rutin ya ketemu sama orang-orang seperti itu. Itu beda tuh sama apa? Sama kalau bagaimana Allah itu meninggikan seseorang ya yang Allah kehendaki begitu. Nah, terus perkataannya enggak keluar dari ilmu terus dari awal sampai akhir itu. Nah, bersahabatlah dengan orang seperti ini. Masalahnya orang-orang seperti itu pun dengerin ini juga enggak mau sama kita. Masalahnya itu. Pada enggak mau juga. Ya. Soalnya yang mungkin gaul makan rakyat jelata bakal gitu. Jadi mereka juga ingin gaulnya itu dengan orang yang menjadikan melihat lebih tinggi itu dalam pengertian yang menjadikan mereka turun. Kan bedanya duniawi itu begini ya.
kalau kita kenal sama orang yang jabatannya tinggi di dunia, kita itu jadi tinggi hati itu. Dekat sama pejabat, asapang pejabat nawe. Ya. Saya mah bukan polisi ya, bukan polisi. Pada ini polisi, tapi pada ini kalau kepengkolan pakai helm saya enggak. Soalnya kalau ditangkap tinggal telepon. Asapang polisi nah begitu. Ya, asapang polisi nah. Bukan polisi kenal sama polisi, asapang polisi nah. Bukan pejabat kenal sama pejabat, asapang pejabat nah. Ya kemarin itu kan mobil RI 36 kan di Jakarta tuh kasusnya Raffi Ahmad, mobilnya Raffi Ahmad. Yang naikin siapa? Bukan si Raffinya yang naikin, itu pembantunya yang naikin. Pakai patwal. Pakai patwal, pembantu pejabat, asap pejabat. Tuh di kita mah gitu. Jadi kalau duniawiya itu kita kenal sama orang yang tinggi derajatnya, kita jadi meninggi. Tapi agama mah enggak. Ya, kita kenal sama orang yang tinggi derajatnya di dalam agama. Kita itu ridho, benerin sendalnya kita ridho. Disuruh kita senang begitu. Tuh sama sama orang yang kayak gitu gaul mah, ya. Saya sulit aja, emang sulit. Ya masalahnya mereka juga nggak mau gaul sama kita begitu. Karena tatkala gaul sama kita, mereka pun merasa tinggi. Akhirnya itu. Ayo tuh piknik, jalan-jalan. Aduh, kalau Asyarqawi yarhamuhullah. Berkata Asyarqawi, ini sekarang kita masuk ke penjelasannya. Wa ablaghu ma yusilu ila hadhil martabati ya'nil al-martabata sabiqata fil hikmati salifati suhbatul arifin billahi ta'ala tuh. Termasuk perkara yang bisa menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyertai orang-orang yang arif billah. Orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak kenal sama Allah, gaul sama orang yang enggak kenal sama Allah, ya akhirnya bodoh sampai kiamat, udah itu sampai mati bodoh udah. Amaru biha dhamnu qawlihi la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Maka Imam Ibnu Athaillah beliau itu memerintahkan untuk melaksanakan hal itu. Itu janganlah engkau bersahabat dengan orang-orang yang keadaannya tidak menurunkanmu dan perkataannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Bi alla yakuna haluhu wa himmatuhu muta'alliqatan billahi. Bagaimana orang yang jangan teman itu, yaitu orang yang hal dan himmahnya itu tidak ada hubungannya sama Allah. Jadi hal sama himmah itu kesehariannya, cita-citanya tuh nggak ada sama sekali cita-cita mau ke Allah itu nggak ada. Ditanya tuh cita-cita apa? Saya ini ya sebentar lagi pensiun mau punya kontrakan. Itu aja yang diobrolinnya itu. Yang diobrolnya itu. Kamu apa? Ya kalau saya masih sebentar lagi mau ini aja, mau punya angkot. Sekarang angkot mau udah gak laku. Mending bis. Oh iya ya, bis berapa bis harganya? Wow bro. Cita-citanya di situ aja. Gak naik-naik, gak ke Allah itu cita-citanya. Jangan bersahabat sama orang yang seperti itu. Karena tidak ta'aluk, himmah ya cita-citanya ditanya, dari Ustaz cita-cita mau apa tuh? Saya mau kawin lagi. Nah udah itu bener tuh. Benar tuh ya. Wa maqaluhu la yadullu alaihi, dan perkataannya tidak menunjukkan kepada Allah. Wa in kana minal ubadi wazuhadi fasuhbatuhu lil muridi manhiyun anha. Meskipun dia itu termasuk orang yang yang ubad, yang soleh ya, ibadahnya bagus sekali. Dia mah kalau kita mah sholat tepat waktu, dia mah sebelum waktunya udah sholat. saking rajin ya. Dia itu obad, orang yang ahli ibadah, zuhud, ya dunianya nggak suka. Tapi kalau perkataannya tidak menunjukkan kepada Allah, jangan ditemenin, apalagi orang yang nggak kayak gitu. Ya, jadi gimana ya? Kalau kita nih ya, orang awam itu biasanya lebih senang kepada orang soleh daripada kepada orang alim. Biasanya itu. Ini orang cerdas tapi nggak soleh. Ini orang soleh tapi nggak cerdas. Kita itu biasanya lebih senang sama orang yang soleh. Wah bener ini mau sholat. Nah, gimana? Sholat zuhur lagi genap rakaat. Saking rajin sholatnya itu ya. Sholat zuhurnya 6 rakaat. Nah kita tuh senang sama orang-orang yang soleh-soleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan perkataannya itu tidak menunjukkan kepada Allah, jangan ditemani. Nah, bikhilafi suhbati man yunhiduka haluhu wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhu bi an takuna himmatuhu muta'alliqatan billahi murtafi'atan minal makhluqin. Beda halnya apabila
engkau itu menyertai orang-orang yang keadaannya itu menunjukkan kepada yang keadaannya itu menjadikan kamu rendah diri dan perkataannya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagaimana? Misalkan cita-cita orang tersebut selalu senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari makhluk. La yalja'u fi hawaijihi illa ilallahi taala, yang mana dia itu tidak meminta perlindungan atau tidak meminta hajat-hajatnya, tidak meminta kebutuhan-kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatawakkalu fi umurihi illa alaihi subhanahu wa taala, dan dia itu di dalam perkara-perkaranya tidak menyantelkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama orang kayak gini, gaul mah ya perbanyakin kalau ketemu. Qad saqatan nasu min ainihi fala yara fihim darran wala naf'an. Yang mana orang seperti ini itu manusia sudah terputus dari pandangannya. Dia udah nggak ada lihat siapa-siapa, mau pejabat kayak mau orang kaya kayak mau orang miskin kayak sama di hadapannya itu. Ya, orang kayak gini mah nggak ada gara-gara misalkan ini pejabat ya suntangan lagi bikin kebulak-balik kan. Cup cap ya sama pejabat begitu. Wah, nggak ada orang kayak gini, sama aja. Ya, kamu mau siapa? Jenderal. Oh, kakek saya nabi. Udah gitu aja. Nabi Adam. Nabi Adam. Udah kakek saya nabi. Nggak ada urusan begitu. Kamu mau apapun apanya jabatannya, itu kamu nggak bisa ngasih madorot sama saya. Nggak ada urusan saya itu sama kamu begitu. Ya, orang-orang kayak gini kan susah ya. Ini kalau misalkan tiba-tiba besok lusa Prabowo mau main ke rumah kan, atohnya. Oh, Prabowo ini mau main ke rumah saya. Cuma kalau orang udah kayak gini, urusan Prabowo siapa? Urusan saya apa sama kamu itu? Begitu, nggak ada urusan saya sama kamu. Fala yara fihim darran wala naf'an, maka orang seperti ini tidak melihat pada diri makhluk adanya madorot dan tidak melihat adanya manfaat. Wasaqatat nafsuhu min ainihi, malah dirinya itu sudah terputus dari dirinya. Fala yushahidu laha fi'lan wala yaqdulaha hazzan wa yakunu fi jami'i amalihi jariyan ala muqtatas syar'i min ghairi ifratin wala tafritin. Dan dia itu senantiasa ada dalam kaidah syariat, tidak berlebihan, tidak pula sampai meninggalkan. Wa hadhihi sifatul arifin billahi ta'ala, inilah sifat orang yang arif billah. Dan justru orang arif billah itu jarang sekali yang soleh. Dalam mengenai soleh itu ya dari awal sampai akhir itu sholat baik, ngaji, zikir, jarang arif billah itu. Kalau arif billah itu kelihatannya rileks saja, ya, kelihatannya rileks saja, nggak ngowoh ya di dalam ibadah formal itu nggak ngowoh, nggak toh-tohan begitu. Itu mah cuma yang sekarang. Kalau dulu beda lagi. Wa hadhihi sifatul arifin billahi ta'ala fasubatu man hadha haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun bihalil murid tuh. Maka berteman dengan arifin, dengan orang arif kepada Allah seperti ini, itu dilihat dari segi halnya, meskipun dia itu ibadahnya sedikit, ibadah sunnahnya sedikit, maka untuk orang yang ingin kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Ya, meskipun ibadahnya sedikit. Jadi cari orang yang keadaannya itu membuatmu malu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Di annaha jalibatun likulli faidatin diniyatan wa dunyawiyatan. Karena keadaan seperti itu akan menarik kepada seluruh faidah, baik faidah duniawiyah atau faidah diniyah agama. Ini tab'u yasruqu minat tab'i bi khilafi man lam yakun ala hadhil wasfi. Karena yang namanya tabiat itu dia suka memancar dari tabiat. Itu manusia mah. Kalau yang namanya ikan ya disatuin sama kodok ya tetap ikan. Ya, terus angsa nih disatuin sama ayam ya tetap angsa. Manusia mah lain. Ya. Disatuin sama garong. Ya, itu ada jibilah tuh. Ada ketertarikan manusia mah. Manusia itu makhluk yang paling cepat beradaptasi. Makanya saya mah nggak takut anak pesantrenin aja udah nggak urusan saya mah. Ya pertamanya sih susah. Cuman saya yakin dia pasti beradaptasi itu, pasti beradaptasi. Manusia itu hewan yang paling survivalnya paling kuat. Ya. Orang Amerika disuruh main ke Garut, ya. Sehari 2 hari makan singkong itu muntah ya. Sehari 2 hari muntah. Udah sebulan mah. Alah singkong.
Terus apa namanya teh? Bonteng ya. Besok ada video kan, 1 bulan di Indonesia. 1 bulan di Indonesia masih elit. 6 bulan di Indonesia udah mulai itu ya. 1 tahun di Indonesia udah pakai sarung. Minum kopi udah ngajegang begitu ya. Bari udut. Itu udah kayak gitu. Harusnya makhluk yang paling cepat beradaptasi. Nah, kalau kita misalkan sekarang lingkungannya itu lingkungan yang tidak sehat untuk perjalanan kita kepada Allah, maka kita pun tidak akan sehat. Nah, wa kana sya'nuhul mu'amalatu wa kana sya'nuhu al-mu'amalatu zahiratan la ghair fala faidata fi suhbatihi. Loh, orang-orang yang tidak arif billah itu hanya mementingkan ibadahnya saja, ibadah zahirnya saja yang dipentingkan. Salat yuk, salat, beli salat. Salat beres naon ulin deui. Ya, sholatnya mah dijaga, bener sholatnya mah di masjid berjamaah, sholatnya mah dijaga. Tapi beres sholat apa? Main lagi. Itu keterputusan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keterputusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang seperti ini jelek untuk dijadikan suhbah menuju Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ada teman-teman tuh yang sok-sok syariat kayak gitu ya. Ada teman-teman tuh kita jalan-jalan yuk jalan-jalan beri. Kemana? Ke mall gitunya, jalan-jalan ke di mall. Sholatnya mau berjamaah tuh teh. Ya, bentar lagi sholat yuk, cari musola, sholat berjamaah. Habis itu apa? Keliling lagi. Ya, besoknya ngapain? Gitu lagi. Itu merasa soleh udah. Ya, udah merasa soleh itu. Kalau kita gaul sama apa? Orang-orang kayak gitu. Makanya di antara bahayanya Wahabi itu apa? Kalau kita kenal sama orang Wahabi, itu solehnya luar biasa. Ampun itu, solehnya itu. Ya orang Wahabi mah cowok-cowoknya berjenggot panjang-panjang. Ya, pakai celana cingkrang. Itu kelihatan menjalankan sunnah. Ya, tapi kamu suhbat sama bersahabat dengan orang yang seperti itu bukan menurunkan ego kamu, malah kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Gitu. Jadi malah meninggikan ego. Malah meninggikan ego. Tuh, liatin siapa tempat jenggotan, apa tes sunnahnya nya. Itu kerjaannya nanti itu, ya. Ngeliatin celana orang aja kelihatannya tuh isbal tuh. Ego. Nah itu perkataan ke-53. Sekarang kita masuk ke perkataan 54. Wal hikmatu ar-rabi'atu wal khamsun. Hikmah ke-54. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa as-su'u halan minka. Bisa saja engkau itu sebetulnya orang yang jelek sekali. Engkau itu orang yang buruk sekali. Tapi fa'arakal ihsana minka suhbatuka, tapi persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada kamu memperlihatkan bahwa kamu itu adalah orang yang baik. Bisa saja kamu itu orang yang jelek. Bisa saja kamu itu orang yang jelek. Tapi gara-gara kamu itu bersahabat dengan orang yang jauh lebih jelek daripada kamu, maka kamu merasa diri kamu itu bagus. Nah, ini kecelakaan di dalam bersahabat itu, ya. Ari orang teh soleh tawan teu nya soleh teh Ustaz abi mah salat dijaga. Ya, kamu ngelihatnya orang yang enggak salat. Ya. Ngelihatnya orang yang enggak salat. Saya itu puasa, ya kamu ngelihatnya orang enggak puasa. Jadi pada akhirnya kita itu merasa bagus bukan karena kita itu bagus, karena kita ada pada lingkungan yang buruk. Makanya kenapa lingkungan ini sangat berpengaruh gitu. Saya ini kan merasa orang yang paling pinter, ya gaulnya sama kalian. Ya kan, sama kalau misalkan gaulnya itu sama orang-orang yang alim alamah begitu, gak bakalan merasa pinter itu. Jadi saya tuh pinter karena memang saya pinter, atau pinter gara-gara banyak gaul sama. Ya circle-nya itu gak pinter. Ya, ini circle-nya ini ditanya nahwu gak tahu, ditanya sorof gak tahu. Yaudah saya tahu, berarti saya lebih pinter. Jadi saya merasa pinter bukan karena pada kenyataannya pinter, tapi circle-nya itu jelek begitu. Ya. Nah, orang yang mau kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai punya circle seperti itu. Ya, jangan punya. Ya, jadi akhirnya akan merasa berada pada makom yang dia itu tidak berada padanya, gitu. Merasa lebih baik. Nah, saya ini kan lumayan cerdas ya dibandingkan sama kalian. Tapi kalau saya punya guru Imam Syafi'i, ya, saya ngaji bareng sama murid-muridnya Imam Syafi'i, gimana saya mau ngerasa pinter tuh jauh ya. Jadi tukang ngelapan sendal lagi, cocok begitu, nggak pas, nggak bakal ada perasaan alim itu nggak bakalan ada.
Qala Asy-Syafi'i yarhamuhullah, "Tsumma la yakhlu imma ayyakuna ya'ni shahib al-muksir dzaka mithluka fala yahsulu laka min suhbatihi dararun wa imma ayyakuna dunaka wa huwa ma asyaru ilaihi biqaulihi rubbama kunta musian fa arakal ihsana suhbatuka min man huwa asu min kahalan." Jadi persahabatan itu akhirnya ada dua, yaitu dengan orang-orang yang lebih mulia daripada kita atau dengan orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang lebih rendah daripada kita, akhirnya kita akan merasa mulia. Nah, ini mah di dalam agama, bukan di dalam dunia ya, tapi di dalam agama. Ya, kalau misalkan kita ini bergaul dengan orang-orang yang secara agamanya lebih tinggi daripada kita, maka kita tidak akan merasa diri kita itu tinggi, nggak bakalan. Nah, ya gimana tiap ditanya sama guru, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawabnya duluan. Kan bedanya kita sama ulama kayak gitu. Kalau kita mau ditanya, ya ada berapa qodiyah itu? Wallahu a'lam ustaz. Apa perbedaannya qodiyah syartiyah sama qodiyah yang mutasilah sama yang mutasilah? Wallahu a'lam tuh. Itu kita mah walau alam tadi di awal. Alhamdulillah itu tidak bakal merasa pinter. Ya. Tapi kalau para ulama ditanya apa ini, jelasin dulu baru wallahu a'lam. Ya, jelasin lagi baru wallahu a'lam. Nah, orang kalau misalkan circle-nya seperti itu, dia akan merasa tinggi, akan merasa bagus. Nah, merasa tinggi, merasa bagus itu adalah dosa terbesar tuh. Ya, di dalam tasawuf. Dosa terbesar. Di antaranya, yakni an-nasubata man huwa dunaka. Nah, itu dororun mahdun. Jadi bersahabat dengan orang yang lebih jelek daripada kamu itu madorot sama sekali, madorot. Li'annahu tughti anka uyubaka wa tubayyinu laka kamalaka wa taqnau bi ahwalika. Kenapa? Karena bergaul dengan orang yang lebih rendah daripada kita itu akan menutup aibmu. Ya. Jadi kamu itu bau tapi nggak kecium bau. Ya, jadi gimana mau kecium bau ya orang lain kita makan pete, orang lain makan jengkol. Ya, nggak bakal ngerasa kita itu apa? Jelek begitu. Ya kita gaul sama orang yang nggak sholat begitu, kita ngejaga sholat 5 waktu asa bagus, asa bener begitu. Padahal biasa aja. Padahal biasa aja. Kalau gaul sama orang-orang yang lebih alim lagi, kita nggak bakalan merasa lebih tinggi. Nah, terus kalau misalkan seperti itu apa? Nanti kamu bakal merasa cukup. Jadi nggak ada perjalanan lagi sama Allah. Berhenti aja di situ, udah perjalanan itu. Ya, udahlah. Hidup mah, sama orang yang berendah mah, udah hidup mah segini aja cukup lah. Nggak ada upgrade, nggak ada motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waridho anin nafsi waruyati ihsaniha aslu kulli syai'in. Dan ridho atas diri dan melihat kebaikan diri itu adalah asal semua keburukan. Ya. Jadi merasa cukup, ngerasa geus hade gitu tah. Merasa udah cukup, ini cukup aja seginilah. Segini juga hidup mah udah tenang begitu. Nah, itu asal dari segala keburukan. Karena yang namanya salik itu dia tidak boleh berhenti, dia harus terus melaju, harus terus berkembang. Fa in aradta wala budda an tashaba man la yunhiduka halahu wa la yaduluka Allahi maqaluhu fashab mithlaka hatta takuna fi subatihi lalaka wala alika. Kalaupun kamu itu mau berteman dengan orang yang mirip-mirip dengan orang yang di bawahmu, minimal lah sama orang yang mirip sama kamu begitu. Ya, yang mirip-mirip aja lah. Biar nggak apa? Biar nggak madorot. Jadi dia nggak dapat madorot dari kita nggak dapat madorot dari dia. Selevel. Ya kadang-kadang kan gini ya. kita itu bergaul dengan orang, kadang kita yang menjadi madorot buat orang lain tuh. Ya, karena kitanya lebih jelek daripada dia begitu. Akhirnya dia merasa lebih bagus daripada kita. Jangan, kalaupun harus bersuhbahlah dengan orang yang setara. Supaya nanti kamu tidak dirugikan oleh dia tidak dirugikan oleh kamu. Fa'lam anna suhbatal arifin ala qismain. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa bersahabat dengan orang yang arif billah itu ada dua pembagiannya itu. Yang pertama suhbatu irodatin wa suhbatu tabarukin. Yang pertama itu bersahabat karena ingin, karena irodah. Yang kedua itu bersahabat karena tabaruk. Fasubatul irodah yallati yusharatu laha syurutul ma'rufatu allati hasiluha ayyakunal muridu ma'a syaikhi kal mayyiti baina yadayil ghasili. Suhbatul irodah apa begini, kalau kamu punya guru, kamu itu jangan bergerak, jangan diam kecuali disuruh sama guru kamu. Guru seperti ini udah enggak ada. Ya, saya mah bukan salah satunya, bukan. Nah, itu mah guru mursyid. Nah, itu mah suhbatul irodah namanya. Nah, suhbatul irodah mah kalau misalkannya mau ibadah, itu mau nambah wirid, mau ngurangin wirid, mau nambahin
amalan, mau buka kitab lagi, mau mutolaah, mau apapun itu nggak boleh kecuali minta izin dulu sama gurunya. Begitu. Kalau nggak diizini sama gurunya jangan. Itu harus seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Nah, itu sobatul irodah. Wa subhatut tabarruk ya allati yakunul qasdu biha ad-dukhula ma'al qaumi wat tazayyi bizayyihim wal intizami fi salaki aqdihim. Wa hadza la yalzamu bi syurutis suhbati wa innama yu'maru biluzumi hududis syar'i. Yang kedua mah suhbatul arifin itu suhbatu apa? Suhbatu tabarukin. Suhbatu tabarukin mah apanya? Ngalelewean hunggul, ikut-ikutan doang suhbatu tabaruk mah. Jadi misalkan kalau masuk ke suatu kumpulan orang-orang arif billah ya, mereka pakai sorban, ya. Pakai sarung, Disuruh mau beli kopi sama gurunya nggak mau. Nggak mau. Itu mah cuma tabaruk doang lah. Pokoknya ustadz kia banyak. Ustadz itu kan arif billah ya, tahu kepada Allah nih. Ya urusan arif billah yang satu lah, jangan arif billah yang ini. Pokoknya begini mah ya, ustadz kan suka ngaji, saya mah ikut aja. Cuman jangan nanya, saya ini ngerti apa enggak. Pokoknya mah saya mau ikut aja. Itu mah suhbat tabaruk itu. Dia cuman ikut-ikutan aja. Bagus nggak? Bagus. Daripada enggak sama sekali. Itu kan ada bahasa nanti gini ya, ada bahasa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia itu termasuk bagian dari kaum itu. Saya tanya begini, kalau misalkan kita tanya ya, orang-orang yang telah menjadi arif billah, apakah mereka itu ngaji tauhid? Pasti kan? Pasti. Jadi apakah mereka itu pernah pada fase ngaji ilmu tauhid? Pernah. Lah kita ikut aja begitu, ikut jalan mereka saja. Mereka ngaji tauhid, kita pun ngaji tauhid. Tapi di dalam keseriusannya tidak seserius mereka. Itu ngalelewean, tapi bagus. Daripada enggak, itu masih bagus tuh suhbah tuh. Ya. Masih mending. Nah kalau misalkan para ulama arif billah dulu kan, kalau masuk ke pengajian, masuk ngadain halakoh pengajian, itu kan serius. Ya, mata dipinjamkan, telinga dipinjamkan, hidung dipinjamkan kan. Aja deh, kalau lihat tuh, serius. Enggak ngerti, tanya gitu, ngerti, tolong dicek, takut pemahamannya salah. Nah kalau kita mah datang ada arif billah lagi ngaji, kita datang, saya duduk paling pojok. Ya, siapkan koaci. Beletuk kalau udah habis tidur. Itu mah berhias. Itu mah namanya berhias diri. Berhias diri dengan kelompok orang-orang yang soleh. Makanya ini mah yang wajib apa? Yang wajib itu ya hadis syariat saja. Ya, enggak seperti yang tadi kan ekstrim kan? Kata gurunya A, harus A, enggak boleh selain A. Harus B enggak boleh selain B. Kalau yang ini mah yang penting syariat aja. Begitu. Hadis syariat. Wala allahu bi mukhalatatit taifati ta'udu alaihi bi barakatuhum wa yasilu ila ma wasalu ilaiha. Dan dengan cara seperti ini, kalaupun misalkan kerjanya nggak sebagus mereka, tapi bisa jadi masuk lewat jalan yang lain, yaitu lewat apa? Lewat jalan barokah. Nah, ini barokah teh, ya. Ini memang tidur kerjaannya teh. Tapi sekalinya kedengeran buka mata, kedengeran ustadz ngomong langsung paham, tidur lagi. Oke itu bisa terjadi itu dengan wasilah apa? Dengan wasilah barokah aja kan, atau ngajakeun hungkul. Ngajakeun tolol. Atau ngajakeun hungkul. Jadi yang kadang-kadang seperti itu. Ya, enggak apa-apa datang misalkan ke majelis tidur. Enggak apa-apa. Itu suatu saat nanti bakal datang apa? Bakal datang barokah. Jadi itu mah jadi pinter karena wasilah barokah. Ya, bukan pinter karena wasilah belajar. Jalur barokah. Wa subatu tabarruk ya allati yakunul qasdu bihad dukhulu ma'al qaumi wat tazayyi bizaihim wal intizam, sudah itu ya tadi. Wala allahu bi mukhalatatit taifati ta'udu alaihi barakatuhum wa yasilu ila ma wasulu ilaihi. Jadi karena kan suka mendoakan ya. Doakan setelah ngaji berdoa mudah-mudahan sampai segala macam. Nah dari barokah doanya itulah sampai. Yaqulu sayyaji yaghfirullahu lahu humul qaumu la yasqi bihim jalisuhum. Tuh orang-orang seperti ini mah kalaupun kita cuma duduk aja dan ada madorotnya tuh, apa sih madorotnya datang ke pengajian itu? Ya kalau kita mah sekarang datang mah bisa dengerin, nggak bisa dengerin mah tidur.
Ya udah pernah di Baledong sana. ini usah jemput apa? jemput jemput asbak lu. Ya, ini asbak ajajar 7. Ya, siap-siap buat yang tidur. Beterang. Enggak madorot gitu. Ya, dan enggak bakalan madorot. Duduk sama orang-orang yang senang taklim mah begitu. Ya, saya masukin ke taklim lah, jangan masukin ke suluk-suluk begitu. Enggak ada madorotnya. Ya, ini perkumpulan yang tidak ada madorotnya begitu. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan ke sampai sini? Ono 5 per korone. Ada pertanyaan? Adalah biar bisa ngobrol ya. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini majelis dan kafarat kan kelapatan orang sadayana oge nyatan wasilah kembali orang sareng solehin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.